Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat YouTube semuanya, dan semoga Anda semua diberi nikmat, rahmat, dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang amalan penyelamat siksa kubur. Kematian adalah suatu kepastian yang tidak dapat dihindari. Dan setelah kematian, setiap manusia akan mengalami fase baru, yaitu siksa kubur. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus selalu berusaha untuk mempersiapkan diri dengan melakukan amalan-amalan yang dapat menjadi penyelamat dari siksa kubur. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang wajib kita imani yaitu adanya alam kubur atau alam barzah. Alam kubur merupakan tempat pertama bagi manusia yang telah meninggal dunia sebelum menuju akhirat. Di alam kubur inilah manusia akan mulai mendapatkan balasan dari apa yang ia kerjakan selama hidup di dunia. Ada manusia yang mendapatkan nikmat di alam kuburnya dan ada pula yang mendapatkan siksa sebagai balasan atas apa yang ia kerjakan. Di alam kubur tidak ada satupun orang yang menemani kita, sekalipun kita memiliki ribuan teman di dunia, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, namun semua itu tidaklah berarti saat sudah berada di alam kubur. Tidak ada yang bisa menjadi penyelamat selain amal ibadah selama hidup. Abu Lais As-Samarkandi mengatakan dalam Tanbihul Ghafilin, barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur hendaknya ia melakukan 4 hal ini karena itulah yang akan menjadi penerang di alam kubur. 1. Menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah amalan yang secara khusus langsung diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara malaikat Jibril. Sholat adalah amal pertama yang akan diperhitungkan pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama dihisab pada seorang hamba adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Namun, apabila sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika ada kekurangan dari sholat wajibnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, lihatlah, wahai para malaikat, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya, kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadits riwayat Tirmizi. Orang yang meninggalkan sholat dan menganggap sholat bukanlah kewajiban maka ia telah kafir. Karena sholat adalah pembatas antara iman dan kekafiran. 2. Sedekah. Sedekah tidak selalu dalam bentuk materi, sedekah bisa dalam bentuk apapun seperti menolong, mengajarkan ilmu agama, menyingkirkan batu atau ranting pohon yang ada di jalan, itu juga sedekah. Apabila sedekah yang manfaatnya masih mengalir bagi orang lain sekalipun ia telah meninggal, maka akan menjadi amal jariah dan penerang alam kubur baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak cucu Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadits riwayat Muslim. 3. Membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran sebab Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat sekaligus menjadi penghalang dari api neraka. Al-Quran akan datang sebagai penerang di alam kubur sekaligus menjadi penghalang dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti Al-Quran akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadits riwayat Muslim. Membaca surat Al-Mulk setiap malam dengan mengambil pelajaran serta mengamalkan hukum yang ada di dalamnya maka dapat menjadi penghalang dari siksa kubur. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, barang siapa membaca surat Al-Mulk setiap malam maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. 4. Banyak membaca tasbih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Selain itu, tasbih bisa membuat timbangan amal di hari kiamat menjadi berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan namun berat dalam timbangan amalan yaitu Subhanallahi wa bihamdi Subhanallahil Azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua bisa selamat dari siksa kubur sehingga dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Amin ya robbal alamin.